Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sungguh baik Tuhan Yesus senantiasa memelihara, menyertai kita sampai pagi hari ini, Rabu pagi tanggal 19 Maret 2025. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua rencana, apapun yang kita kerjakan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Sebab ingat, dunia ini daerah iblis. Pentingnya kita selalu dekat dengan Yesus. Seperti pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, 2 Raja pasal 18 ayat 13 sampai 22, tentang Raja Hizkia menghadapi pencobaan besar, menghadapi Raja Asyur. Yang benar, Raja Asyur bayang daripada iblis, selalu ingin mencobai, selalu merongrong iman kita. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan pagi ini. Kita serahkan semua program, semua problem, persoalan, masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Yesus. Minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendirian. Haleluya. Sertamu itulah doaku. Terima kasih Tuhan, agar ku merendahkan diri. Mari kita datang merendahkan hati, kita datang kepada Yesus. Haleluya. Firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Amin, haleluya. Mencari domba yang sesat. Amin, haleluya. Itulah kerinduan hatiku. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Perlu kita minta pimpinan Tuhan. Sebab dalam Efesus pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Amin, haleluya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulang kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulan raja, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Yesus. Pagi ini Bapa,
Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapakku Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku sepanjang hari dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuntunlah Bapa, pimpinlah dengan tangan-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kuserahkan semua pergumulan kami, semua apa yang kami miliki adalah milik Engkau Tuhan. Kuserahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bila berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua anak-anakmu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Rabu pagi tanggal 19 Maret 2025 penyertaan yang sempurna menyertai kita. Biarpun mungkin hari ini Bapak Ibu punya masalah, akan hadapi pencobaan-pencobaan apa, mari kita datang kepada Yesus, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 12, pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Ada 4 saudara. Ini penguasaan Lucifer yang ada di jagat raya di dunia ini saudara. Yang pertama melawan pemerintah, yang kedua melawan penguasa, yang ketiga melawan penghulu dunia yang gelap ini, keempat roh jadul. Pemerintah bukan presiden, pemerintah bukan, ini pemerintahan dalam roh, yaitu Lucifer itu yang jahat itu saudara. Ya iblis, kuasa iblis itu punya pemerintah saudara. Ada kepala pemerintahannya. Ya pasti Lucifer kepalanya itu. Melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara, penguasa-penguasa. Mari kita datang kepada Yesus. Dengan apa? Kata ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita tetap tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan, dekat dengan Yesus. Bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan saudara. Biarpun seolah kita kalah, mari kita baca firman Tuhan. Seperti kelihatannya Raja Hizkia, kasihan saudara, menghadapi pencobaan yang besar. Mari, di dalam dunia ini siapa yang bisa menolong kita? Setiap kita pasti akan menghadapi masalah besar, masalah kecil. Tapi yang penting mari kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Dengan baca Alkitab kita makin belajar tentang apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca 2 Raja pasal 18 ayat 13. Kemarin puji Tuhan, Raja Hizkia berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menyertai. Nah sekarang namanya hidup ini sudah sebuah perjalanan. Ya. Seringkali manusia itu inkonsisten. Termasuk Raja Hizkia. Pada waktu awal-awalnya konsisten, seperti contoh Ayub. Ayub sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi begitu menghadapi cobaan, wow, sampai dia berani sama Tuhan. Sampai istrinya bilang coba supaya berani ngutuki Tuhan. Anaknya pesta tiap hari saudara. Makanya pentingnya kita mau jaga rohani kita. Hubungan kita perlu sehat di hadapan Tuhan. Mari kita membaca ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Coba ini. Menyerang berarti iblis seperti sama. Raja Asyur seperti iblis, contoh saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti firman Tuhan tadi kan katakan, peperang kita melawan pemerintah di udara. Ini dua konteksnya kita bicara. Hidup ini tidak pernah berhenti peperangan. Seperti bangsa Israel dulu Raja Hizkia, ya, padahal dia benar di hadapan Tuhan, dia tapi di tengah jalan manusia bisa berubah. Seringkali manusia itu inkonsisten, ya, tidak berpegang teguh pada firman Allah. Bisa terjadi, namanya manusia. Maka pentingnya kita di sini selalu dekat dengan Tuhan, seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam supaya ada pagar. Saya kalau nurutin daging bisa aja tidak menyampaikan firman Tuhan malas saudara. Bisa aja. Tiap hari kan berat saudara, pagi malam. Saya tidak menggunakan waktu buat dunia lagi. Sekarang buat Tuhan. Lihat ini. Hizkia, Raja Yuda, mengutus orang kepada Raja Asyur dan dilagis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta. Dan itu berdosa. Dia ngaku sendiri. Aku telah berbuat dosa. Undurlah, dia pakai kekuatan. Dosa berarti secara vertikal. Udah dosa depan Tuhan. Secara horizontal juga salah. Dia
Dia tunduk kepada Raja Asyur, bahkan mau suap. Ya, jadi semua mau dikasih, dibankan kepada Raja Hizkia 300 talenta perak. Coba nih, seringkali kita nih menghadapi problem di dalam dunia, kelihatannya tidak kuat. Jadi pakai kekuatan manusia. Seringkali manusia kalau tidak kuat ke dukun, pergi orang pintar. Salah, saudara. Seperti Raja Hizkia, keliru besar. Kalau dia ngomong, aku telah berdosa. Sebetulnya kalau dia berdosa, lebih baiknya dia datang kepada Tuhan seperti Raja Daud. Kalau dia berdosa kepada Tuhan, minta ampun. Seperti dalam 1 Yohanes 1:9. Jikalau kita datang minta ampun sambil berdosa dan bertobat, maka Tuhan tolong. Bukan dia ngaku dosa depan manusia dan salah bertindak. Mari kita baca lagi ayat 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, di dalam perbendaharaan istananya. Manusia tidak konsisten. Dia sudah salah, berbuat salah terus-terusan, saudara. Dia ngambil di rumah Tuhan talenta, memberikan segala perak-perak di rumah Tuhan loh. Dia ambil comot loh, saudara. Ayat 16. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikan semuanya kepada Raja Asyur. Coba itu. Padahal itu untuk rumah Tuhan. Ini bukti nyata kita baca firman Allah. Ternyata manusia tidak konsisten. Padahal kemarin kita baca dalam 2 Raja 18 ayat 1-12. Begitu bagus Raja Hizkia. Benar, sehingga ada penyertaan Tuhan. Menghadapi Raja Asyur. Dia lemah, saudara. Maka oleh itu penting kata firman Tuhan Matius 26:41 kata Yesus. Berjaga dan berdoa. Roh memang penurut, tapi tubuh lemah. Ini menuruti daging. Ayat 17. Sudah Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan Raja padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia kepala istana, dan Sabna panitera negara, serta Yoab bin Asap benar negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Dihina, saudara. Dihina. Kepercayaan apa kau kepada Tuhan? Coba. Karena Hizkia sudah mulai rontok imannya, dihina, saudara. Makanya pentingnya kita dalam pujian ini, pimpin langkah saudara ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sangkal. Lihat ini. Katalah mereka, begini kata Raja Agung Raja, percaya macam apa akan kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Engkau memberontak terhadap aku. Coba kepada siapa berharap? Ya, dihina, saudara. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang pada terkulai, itu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Beginilah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ayat 22. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbah telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem, inikah kamu harus menyembah? Dihina, saudara. Mari di sini kita bisa belajar. Biarpun kita menghadapi tantangan besar, jangan pernah dosa terhadap Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah menggunakan kekuatan sendiri. Raja Hizkia menggunakan kekuatan. Udah vertikal berdosa kepada Tuhan. Dia horizontal. Dia menggunakan kekuatan manusia. Dia takluk, dia takut kepada Raja Asyur. Mari, melalui firman yang selalu kita dengar, mari hanya kepada Tuhan kita berharap. Biarpun kita menghadapi tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi percaya kepada Tuhan, serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sebagai terakhir saya mau baca Mazmur 37:5. Mazmur 37:5 dikatakan, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kekuatan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, tidak pada kekuatan yang lain, bukan kepada manusia. Firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, ia akan bertindak. Sebab sumber kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita serahkan sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Kita doa
minta penyertaan Tuhan. Amin, haleluya. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadikan hidupku berlimpah di dalam dunia yang gelap ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari datang kepada Tuhan, berjaga dan berdoa, serahkan kepada Tuhan, harap kepada Tuhan konsisten. Jangan pernah berbuat dosa. Perbuatan dosa menghambat akan berkat Tuhan. Berbuat dosa mengawali kita kejatuhan. Berbuat dosa awal kita kekalahan, tidak ada penyertaan Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan kita, tapi gunakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena sumber kekuatan, sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.